Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lisan kita selalu memuji Allah. Sebagai seorang muslim kita sangat yakin kalimat Alhamdulillah, segala puji dan puja kehadirat Allah adalah kalimat penghubung antara kita dengan Sang Pencipta Allah, yang dengannya segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini akan dipenuhi olehnya, karena Allah jadikan dia sebagai kalimat syukur atau berterima kasih. Dan puncaknya kita akan dapat balasan terbaik di akhirat di surga nanti. Oleh karena itu jadilah orang muslim yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan tentu saja sebagai balas jasa 23 tahun dari masa hidup beliau yang dihabiskan untuk agama ini. 13 tahun fase Mekah semuanya hinaan, cacian, puncaknya diusir dari kampung halamannya Mekah. Dan kita tahu betapa pedihnya orang kalau diusir dari kampung halamannya. Dan kemudian 10 tahun fase Madinah, semuanya penyempurnaan agama ini sampai akhirnya kita bisa menikmati dan menjadikan sebagai panduan hidup kita. Melanjutkan bahasan pada buku kita, dan ini adalah bab-bab atau bab terakhir dalam buku kita ya. Bergegas taubat sebelum terlambat. Kembali saya ingatkan, karena materi kita kadang-kadang sebulan sekali atau sebulan 2 kali saja. Kalau taubat ini adalah sebuah tiket VIP yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa saja hambanya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dan kita tahu setiap pelanggaran itu berarti punya konsekuensi hukum. Di alam manusia saja seperti itu, apalagi di alam Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang siap melanggar, berarti dia siap dihukum, dan dia harus menyadari kalau akan ada konsekuensi hukum tersebut. Ringan atau beratnya itu tergantung daripada perbuatan dia nantinya. Tapi seringan-ringannya pelanggaran tetap akan ada hukumannya. Oleh karena itu, setiap muslim yang berakal sehat tentu dia berusaha untuk selalu menjauhi pelanggaran-pelanggaran apapun. Karena semua pelanggaran yang dilarang dalam agama kita itu memang berefek negatif. Seperti misalnya bohong, menipu, ya, kemudian menggunjing, memfitnah, membunuh, memukul, apa saja, mengganggu. Semua ini adalah hal-hal yang tidak baik. Dan Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta sudah mengaturkan buat kita agar menjauhi semua itu. Dan semuanya larangan-larangan tersebut sudah diikuti dengan ancaman-ancaman. Orang yang berakal cukup dia membaca dan dia tahu, oh ternyata orang berbohong itu akan kena hukuman seperti ini, orang menggunjing, orang memfitnah, orang memukul, orang membunuh dan seterusnya, maka dia akan berhenti dan tidak akan melakukannya. Kalaupun sudah terlanjur dia melakukan, perbedaan dasar antara makhluk manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah masih menerima hamba-hambanya yang sudah terlanjur melakukan perbuatan kalau mereka mau kembali kepada Allah. Nah, itulah istilah taubat. Dan taubat ini sebagaimana saya bahasakan tadi adalah tiket VIP. Walaupun kita sudah melakukan pelanggaran sekian banyak, tetap saja Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang untuk kembali kepadanya, asal kita betul-betul ingin tulus. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala biasanya dikenal dalam agama kita dengan taubatun nasuha atau taubat yang diikuti dengan ketulusan. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwasanya taubat nasuha, taubat ini untuk dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa kecil itu akan dibersihkan dengan semua jenis ibadah kita. Salat, sedekah, zikir, majelis ilmu seperti ini, itu akan menggugurkan dosa-dosa kecil. Sedekah, bakti sama orang tua, umroh dan seterusnya. Kalau dosa-dosa besar itu wajib untuk taubat nasuha, dan Imam Nawawi mengatakan ada 3 syaratnya. Lagi zina, lagi bohong, lagi riba, lagi menipu, maka syaratnya 3 kalau mau taubat. Yang pertama, berhenti seketika, stopkan dosa itu, tutup kerannya. Yang kedua, sesali. Dan yang ketiga, janji sama Allah tidak akan mengulanginya antara kita sama Allah. Mohon maaf, kalau memang seseorang muslim memenuhi 3 syarat tadi, maka dipastikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala taubatnya akan diterima. Nah, uniknya kalau dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, kita kalau taubat begini, maka betul-betul Allah berikan kita peluang seperti orang yang baru lahir.
seperti orang yang baru lahir, dia punya peluang untuk meraih semua rahmat Allah, semua fasilitas yang Allah janjikan bagi orang-orang yang patuh. Ya, apakah itu kesehatan, keturunan, pasangan hidup yang berbakti, yang baik, dan seterusnya. Semua peluang-peluang kebaikan dia akan dapatkan selama dia taubat nasuha. Tapi kalau ada salah satu syarat ini yang Bapak Ibu tidak penuhi, maka gagal taubat dari awal. Misalnya ada orang meninggalkan dosanya, tapi dia bukan tinggalkan karena Allah, dia tinggalkan karena peluangnya tidak dapat misalnya. Ya, maka ini berarti dia tidak memenuhi syarat karena dia harus meninggalkan dosa itu karena Allah. Atau dia meninggalkan karena Allah, kemudian yang kedua dia sesali, tapi dia belum bertekad untuk tidak mengulanginya. Kalau ada peluang nanti dia mau ulangi lagi misalnya, maka berarti belum diterima juga taubatnya. Maka harus terpenuhi ketiga syarat tersebut. Dari awal halaman pertama-tama buku kita sampai sekarang kita akan sampai di halaman 54, semuanya bicara tentang masalah taubat ini. Efek-efek dosa kepada umat-umat sebelum kita, bagaimana hukumannya. Semua orang yang melakukan pelanggaran dengan jenis pelanggaran yang sama maka sama hukumannya. Semua orang yang melakukan ketaatan maka fasilitas apa yang mereka dapatkan akan didapatkan dengan orang juga yang mencontohi langkah-langkah mereka. Kita sudah sering kasih contoh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang patuh-patuh, yang soleh-soleh, gitu kan? Yang soleha seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair yang laki-lakinya dan semua yang laki-laki dari kalangan sahabat, dan para kalangan sahabiat perempuan seperti istri-istri Nabi Aisyah, Hafsah, Khadijah, ya, anak-anak beliau Ummu Kalthum, Ruqayyah, kemudian yang lain sahabat-sahabat lain, sahabiat lain seperti Ummu Sulaim atau Rumaisah, julukan lainnya Gumaisah misalnya, Nusaybah binti Ka'ab dan yang lainnya ridwanullah alaihim. Semuanya ini orang-orang yang sudah tercatat dalam sejarah, orang yang patuh kepada Allah, dan kita bisa lihat kalau baca histori sejarah hidup mereka, mereka bahagia di dunia, mereka punya pasangan, mereka punya keturunan, mereka punya kebutuhannya terpenuhi semuanya, namanya harum, dan di akhirat mereka juga dapat balasan terbaik karena selama di dunia mereka nikmati yang halal, meninggalkan yang haram, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Nah sebaliknya orang-orang yang membangkang seperti kasus Abu Jahal, Abu Lahab, ya, Umayyah bin Khalaf dan beberapa tokoh-tokoh Quraisy di Mekah, mereka membangkang. Dulu mereka punya harta, mereka punya kedudukan, tapi akhirnya habis semua itu, tidak ada lagi yang dikenang. Orang sudah tidak tahu di mana rumahnya Abu Lahab, di mana rumahnya Abu Jahal, lalu kemudian apa saja harta dia di masa dia hidup, semua cuma jadi kenangan, tidak ada lagi yang mengetahui di mana dan seperti apa bentuknya. Dan akhirnya di dunia juga mereka terbunuh di perang Badar dengan mengenaskan, dan akhirnya juga di akhirat akan masuk ke dalam neraka. Jadi ini sudah menjadi jalan. Orang yang mengikuti jalan orang-orang yang baik, maka akan sama kesudahannya. Sama juga balasan yang akan didapatkan. Orang yang mengikuti orang-orang yang melanggar dan membangkang, sama juga kesudahannya. Pasti akan sama, tidak akan berubah sistem itu sebagaimana Allah kekalkan dalam Al-Quran. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. Kalian tidak akan pernah menemukan ada perubahan-perubahan di peraturan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang patuh akan dapat balasan, orang yang membangkang maka akan dapat hukuman. Nah, seperti itu gambarannya. Kita sudah menjelaskan pada pertemuan yang lalu ada dua buah kisah ya. Kisah tentang taubat. Yang lain atau yang terakhir kita ceritakan tentang kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu pada saat beliau taubat nasuha setelah diboikot kurang lebih 53 hari karena tidak hadir di perang Tabuk. Sebuah kisah yang sangat menyentuh. Lalu kemudian dia taubat dengan tulus dan yang menyelamatkan dia kejujuran. Dia jujur, tidak bisa ikut peperangan karena memang dia lalai dan dia tidak mau berbohong, tidak mau mencari alasan, tidak mau berdusta di hadapan Allah dan Rasulnya, maka Allah pun menerima taubatnya. Dan ini sudah panjang lebar kita jelaskan. Sekarang kita masuk kisah kita yang ketiga, kisah-kisah dari orang-orang yang taubat, yaitu taubatnya orang yang membunuh 99 jiwa. Saya tidak akan fokus baca langsung ke riwayat yang akan kita bahas ini, tapi saya ingin bahas dulu tentang masalah membunuhnya. Membunuh bagian daripada dosa besar. Baik itu membunuh diri sendiri atau membunuh orang lain. Baik itu secara langsung merusak fisik atau hanya sekedar penyebab saja. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang naudzubillah seperti karena kurangnya iman, kurangnya ilmu, mereka terlalu banyak tontonan film-film barat yang mengajarkan bahwasanya salah satu solusi
menyelesaikan masalah adalah bunuh diri, maka ini dia ikuti langkahnya, hancurlah semua urusan dia. Urusan dunia hancur, urusan akhiratnya hancur. Islam datang mengharamkan bunuh diri, masuk dalam kategori dosa besar. Dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, Allah berfirman bagi orang yang bunuh diri, siapa orang ini? Berani-beraninya dia mendahului keputusanku. Kenapa dia bunuh dirinya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wala tuhliku anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian binasakan diri kalian karena sesungguhnya Allah itu sangat sayang dengan kalian. Pernah ada satu sahabat, dia sakit parah sekali. Saking parahnya dan tidak pernah orang di Madinah melihat orang sakit separah dia, maka para sahabat melaporkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ada si fulan ini sakitnya parah banget nih, bisa dilihat nggak? Maka Nabi SAW masuk ke rumahnya dan lihat orang ini memang sakitnya agak unik. Memang tidak digambarkan seperti apa, tapi digambarkan sakitnya sangat parah. Sampai Nabi langsung nanya, sebenarnya kamu ini sedang berdoa apa pada Tuhanmu? Maka dia mengatakan, orang yang lagi sakit bilang, ya Rasulullah, saya berkata kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya ada hukuman dari dosa-dosa yang pernah aku lakukan, yang kau siapkan di akhirat dari dosa itu, maka segerakan di dunia. Karena aku tidak ingin disiksa di akhirat. Karena permintaan doa itu, maka dia dihukum oleh Allah dengan penyakit yang sangat berat. Kata Nabi Muhammad SAW, Maha Suci Allah. Kenapa kau bicara seperti itu? Kenapa kau tidak baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Minta supaya Allah tidak hukum. Minta supaya Allah maafkan tanpa hukuman. Allah berikan tanpa ujian. Bisa, tergantung permintaan kita sebenarnya. Ya. Maka orang ini ditegur oleh Nabi SAW karena dia seperti tidak masuk malah ke rahmat Allah, tapi coba masuk kepada siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak boleh kita bunuh diri Bapak Ibu sekalian, dan berhenti untuk menonton cuplikan-cuplikan yang mengajarkan ke sana. Ya, bahkan saya temukan beberapa teman-teman kita yang sudah sampai pada tingkat ketenaran di Indonesia. Salah satunya sempat kami panggil undang di Blok M beberapa waktu lalu. Dia mengatakan karena waktu itu masih jauh dari agama, sampai ada pemikiran, karena semuanya ada, harta melimpah, nama sudah terkenal, semua sudah didapatkan, semuanya kayak termudahkan. Maka syaitan bisikin supaya dia bunuh diri. Dan dia anggap dengan bunuh diri itu mati, berarti itu adalah prestasi yang sangat besar. Sampai sengaja disiapkan musik khusus untuk bunuh diri dan seterusnya. Tapi alhamdulillah Allah masih tolong, ya Allah masih tolong. Jadi membunuh diri hukumnya haram, tidak boleh. Baik itu secara langsung kita menusuk badan kita, merusak fisik, atau melahirkan sebab. Melahirkan sebab itu seperti begini. Misalnya teman-teman udah tahu ini makanan basi. Kalau makan akan menyebabkan keracunan. Keracunan bisa mati, tapi sengaja jadi makan. Ini nggak boleh. Berarti masuk dalam kategori seperti orang yang bunuh dirinya sendiri. Kita udah tahu sebenarnya kalau kita jalan di jalan itu, karena ada lubang, ada apa segala macam, ini bisa membawa pada kematian. Sengaja aja kita ke sana. Jalan lagi licin, sengaja balap-balapan, tahu kalau jatuh ini bisa celaka. Kecelakaan hitungan detik mati, tetap aja dilakukan. Maka ini semua masuk dalam hal yang tidak dibolehkan. Itu kalau bunuh diri. Kalau membunuh orang lain juga sama. Membunuh secara langsung fisik, menusuknya, merusak fisiknya, memberikan racun atau apa saja, itu semua masuk dalam kategori membunuh yang haram. Atau menjadi penyebab saja, seperti kita hanya suruh orang lain membunuh dia, kita membayarnya, kita enggak terlibat secara langsung di fisik dia, tetap sama. Atau hanya sekedar memberikan saran, kita enggak ada hubungannya sama orang tersebut, tapi karena kita masuk dalam satu tim yang mungkin tim itu sedang diskusikan tentang bagaimana ya mencelakakan si fulan atau si fulana, maka kemudian kita ikut-ikutan. Walaupun dengan satu kata saja kita berikan dukungan dan terjadi pembunuhan tersebut, kita juga sama mendapatkan dosa. Nah, ini hukumnya semua tidak dibolehkan teman-teman sekalian. Level dosa bunuh yang paling berat adalah membunuh orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 93, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang haramnya membunuh ya, orang-orang mukmin. Ini level tertinggi dalam membunuh ya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam
fajaza'u jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Ia akan kekal di dalamnya dan Allah murka padanya serta mengutukinya dan menyiapkan azab yang besar baginya. Jadi bagi orang yang membunuh orang mukmin secara sengaja, maka ini berarti dia akan kena banyak sekali ancaman di sini. Ada 5, diancam dengan api neraka, diancam akan kekal di dalamnya. Jadi bukan cuma masuk neraka, tapi dia akan kekal dalamnya. Atau kita masukkan ini poin pertama, yaitu dia akan kekal dalam api neraka. Kemudian yang kedua, Allah akan murka padanya. Yang ketiga, Allah kutukin dia, mengutuk hidupnya, diangkat berkah hidupnya. Dan yang keempat, yang terakhir, menyiksakan atau menyediakan azab yang pedih baginya. Jadi bukan 5, tapi ada 4 jenis siksaan yang diancamkan bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kalau dalil tentang masalah tidak boleh bunuh diri dan tidak boleh membunuh orang lain secara global ada dalam surah Al-Furqan. Surah nomor 25 ayat 68 sampai 70. Surah Al-Furqan ayat 68 sampai 70 yang bunyinya walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, tidak syirik dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk membunuhnya. Nah di sini saksi bahasan kita dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk membunuhnya. Jadi tidak boleh bunuh diri, tidak boleh membunuh orang lain. Atau tadi saya sudah jelaskan di awal menjadi penyebab, itu semua tidak boleh kecuali dengan alasan yang benar. Apa maknanya alasan yang benar? Kalau misalnya kita diserang oleh perampok lalu kita bela diri, ya, kemudian kita dibunuh, maka itu tidak masalah. Nah, itu tidak masalah. Kita bisa membela. Atau misalnya seorang pelaku kriminal lalu dihukum mati, kena hukuman mati oleh pemerintah setempat, maka itu juga masuk kategori yang tidak dalam ancaman ini. Kemudian juga orang yang tidak berzina, barang siapa yang melakukan salah satu dari 3 tadi, syirik, membunuh atau berzina, niscaya dia akan mendapat balasan dosanya, yaitu akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu kalau dia tidak sempat taubat dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu diikuti taubatnya dengan beriman dan mengerjakan amal saleh. Maka kejahatan mereka, dosa-dosa yang pernah mereka lakukan, ya diganti oleh Allah dengan kebaikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini poin penting untuk digarisbawahi ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu akan menerima taubat hamba-hambanya, ya, walaupun seberat apapun dosa yang dilakukan, asal dia mau kembali maka Allah akan maafkan. Kalau tidak berarti ancaman konsekuensi hukumannya ada. Kemudian juga Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 32 tentang larangan bunuh diri atau membunuh ini. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahya faka'annama ahya an-nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh seseorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Jadi kalau ada orang yang membunuh orang lain atau penyebab orang lain mati, maka dia kena dosa seperti membunuh semua manusia. Padahal yang dibunuh cuma 1. Ya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia menyelamatkan 1 nyawa. Ini keutamaan besar bagi para dokter ya, pada saat mereka berusaha menyelamatkan 1 nyawa. Atau mungkin tidak harus dokter, kita coba membantu siapa yang sedang sakit, apakah kita memberikan biaya dia berobat, intinya dia bisa sembuh. Jadi dia hidup kembali, maka pahalanya seakan-akan dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia. Sebagian ulama menjadikan ini dalil bagi orang juga yang donor darah. Orang yang donor darah, maka mereka menggunakan dalil seperti ini. Kalau dia mendonorkan darahnya sehingga orang yang kekurangan darah terbantukan lalu dia bisa melanjutkan hidupnya, maka dia dapat pahala seperti menghidupkan semua manusia. Dalam sebuah riwayat disebutkan
tentang tafsir ayat tadi yang baru kita bacakan, ya. Al-Maidah 32. Man qatala nafsan wahidatan harramaha Allah. Ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, barang siapa yang membunuh satu jiwa yang telah Allah haramkan, fahuwa mithl man qatala an-nasa jami'a. Maka dosanya sama dengan dia membunuh seluruh manusia. Jadi bahaya sekali dosa membunuh orang, ya. Sa'id bin Jubair rahimahullah, seorang ulama tabi'in, berkata, man istahalla dama muslim, siapa yang menghalalkan darah seorang muslim, faka'anna mastahalla dima'an nasi jami'a, maka seakan-akan dia telah menghalalkan darah semua manusia. Wa man harrama dama muslim faka'anna harrama dima'in nasi jami'a. Dan barang siapa yang mengharamkan darah seorang muslim, maksudnya dia jaga supaya tidak celaka, supaya tidak terbunuh, maka seakan-akan dia telah menjaga darah semua manusia. Jadi ini keutamaan yang luar biasa. Jadi tingkat tertinggi membunuh orang beriman. Tingkat yang kedua adalah membunuh orang-orang terdekat, ya. Seperti membunuh orang tua sendiri. Karena ada sebagian anak-anak gitu, ya. Kita pernah dengar cerita, dikuasai syaitan. Begitu dia dewasa, dia mau kejar harta warisan, ayahnya dibunuh, ibunya dibunuh. Nah, ini dosa bunuh yang cukup besar, ya, setelah membunuh orang-orang beriman. Begitu juga dengan membunuh anak, aborsi, gugurkan anak, ini membunuh juga, dosa besar. Bagaimana Ustaz kalau di rahim saya anak haram, tetap tidak boleh dibunuh. Yang si ibu ini dia berdosa, dia harus taubat. Anaknya nggak ada dosanya, nggak ada hubungannya, gitu. Nggak boleh dia membunuhnya. Itu kalau anak haram. Anak halal lebih pantas untuk tidak dibunuh. Nggak boleh sama sekali. Ada fatwa ulama tentang masalah bagaimana kalau belum 4 bulan. Sebelum 4 bulan belum ditiupkan ruh, apakah boleh digugurkan? Maka fatwa ulama dibolehkan kalau memang ada mudaratnya. Misalnya memang diteliti secara medis, anak ini kalau lahir nanti cacat, atau akan membahayakan si ibunya akan meninggal. Misal contoh, itu dipastikan memang secara medis dan belum 4 bulan, belum ada ruhnya, itu masih ada fatwa yang membolehkan, gitu ya, untuk dikuret, untuk dikeluarkan. Tapi ini adalah hal-hal yang sangat jarang kasusnya. Umumnya banyak orang yang apalagi kalau dia tulus ingin menerima anak tersebut, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala banyak kasus dari jamaah kami, mereka melaporkan malah lahir normal dan tidak ada masalah, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah At-Takwir ayat 8 sampai ayat 9 tentang pengharaman aborsi ini, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup itu ditanya karena dosa apa mereka dibunuh. Sebenarnya ini sikapnya penduduk orang Mekah dulu, ya. Sebelum mereka mengenal Islam, mereka itu kalau dapat anak perempuan mereka merasa malu. Mereka merasa malu. Mereka pikir kalau anak laki-laki bisa mengharumkan nama, bisa jadi kesatria perang, bisa jadi kepala suku. Kalau perempuan tidak. Maka mereka dulu di masa jahiliyah suka membunuh anak perempuannya. Kalaupun ada yang dibiarkan 1-2 hidup, yang lainnya dibunuh, dikubur hidup-hidup, ya. Nah itu Allah turunkan firman-Nya surat Takwir. Dan pada saat bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya kenapa mereka dibunuh, apa salahnya? Islam datang tidak membolehkan sama sekali pembunuhan-pembunuhan seperti ini. Yang pertama sekali akan dihisab pada hari kiamat yang kita harus tahu di antara manusia itu adalah pertumpahan darah. Pertumpahan darah nanti hari kiamat yang pertama sekali nanti dihisab hari kiamat itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima. Awal sekali nanti akan diselesaikan pada hari kiamat di mahkamah Allah di antara perselisihan manusia adalah pertumpahan darah di antara mereka. Ya. Dan semua dosa-dosa sebagaimana Imam Az-Zahabi rahimahullah sebutkan, masih kemungkinan orang merasa masih bisa tenang, ya. Misal maaf, ini bukan mengecil-ngecilkan perkara orang berzina, orang riba, enggak. Tapi perkara-perkara seperti ini, kalau orang melakukannya, dia menyesal, tidak seperti menyesalnya orang kalau pernah membunuh. Orang kalau sudah pernah membunuh, itu dia akan gelisah walaupun dia sudah bertaubat kepada Allah SWT. Karena kegelisahan ini
menumpahkan darah bukan mudah, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang tersebut bukan untuk dibunuh. Kita tidak berbicara Bapak Ibu sekalian kalau ada orang yang sengaja mau membunuh kita, menyerang kita lalu kita membela diri, itu berbeda. Karena pernah dalam sebuah riwayat ada satu orang sahabat yang berkata, ya Rasulullah, kalau seandainya saya punya harta, kemudian mau dirampok oleh seseorang, apa yang saya lakukan? Kata Nabi SAW, perangi dia, lawan orang itu. Orang ini lalu mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya membunuhnya, kata Nabi SAW, kau tidak berdosa, karena hartamu mau diambil, perampok. Ya. Lalu kata orang tersebut, bagaimana kalau saya dibunuh? Kata Nabi SAW, engkau akan mati syahid. Engkau akan mati syahid. Itu berbeda kasusnya. Ya. Tetapi selain daripada ini tidak boleh sama sekali kita masuk ke bab ini. Nah, saya pernah jelaskan ini waktu kami jelaskan kajian dosa-dosa besar di blog yang biasanya kayak Rabu malam, ya kayak malam ini insya Allah. Itu penjelasan tentang apapun yang bisa mengantar pada kasus membunuh, maka bisa sangat dekat dosanya dengan dosa membunuh itu. Jadi nggak boleh kita buka. Termasuk sukanya orang bertengkar dan berkelahi. Ya. Jadi saya sering kasih masukan kepada jemaah, kalau ada yang mengajak Bapak Ibu untuk selalu mau ribut, tinggalkan aja. Nggak usah dilayani. Orang yang suka ngajak bertengkar, ribut itu nggak usah dilayani. Tinggalkan saja. Mau dia bilang kita pengecut, mau dia bilang kita nggak usah. Karena kita nggak bisa kontrol pada saat emosi. Kalau kita layani, awalnya pertengkaran tulisan atau lisan, lama-lama akan main tangan. Kalau orang sudah pukul-pukulan, jambak-jambakan, ini sudah berbeda. Emosi sudah tidak terkontrol, bahkan nanti bisa pada tingkat membunuh, kan gitu. Otomatis orang tidak sadar. Kalau sampai dia sudah kesakitan oleh rivalnya, mungkin dia pegang batu, mungkin dia pegang pisau, mungkin dia akan bunuh orang lain. Makanya Nabi SAW mengingatkan penting sekali, ya. Kata Nabi SAW, idal taqal muslimani bisayfihima fal qatilu wal maqtulu finnar. Kalau dua orang, ya, saling bunuh membunuh, maka yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Maka salah satu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hadal qatil fama balul maqtul. Wahai Rasulullah, orang yang membunuh kami faham, wajar dia masuk neraka karena dia membunuh. Bagaimana kami memahami orang yang terbunuh, kenapa juga masuk neraka? Kata Nabi SAW, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena sebenarnya yang terbunuh itu juga sudah niat ingin membunuh rivalnya, kebetulan dia lebih dulu terbunuh. Karena orang sudah saling serang menyerang itu susah sekali. Masuk dalamnya masalah tawuran itu jadi haram. Karena sangat dekat dengan membunuh, kan gitu. Sangat dekat dibunuh. Atau dia juga membunuh dirinya karena dia sengaja masuk ke satu perkelahian yang dia bisa dibunuh, kan gitu. Maka itu semua adalah perbuatan-perbuatan yang haram yang tidak boleh sama sekali. Ya. Kemudian baru masuk kasus tentang jenis pembunuhan selanjutnya, membunuh orang-orang kafir yang dalam kesepakatan damai, diistilahkan dengan mu'ahad. Ya. Kenapa di Indonesia orang-orang non-muslim aman-aman? Karena memang selain peraturan negara kita, memang dalam Islam tidak boleh kita ganggu orang kafir, nggak boleh. Kalau orang kafir yang tidak ada masalah sama umat Islam, nggak boleh diganggu. Nggak boleh kita sengaja ini tetangga sebelah orang kafir, matiin aja lampunya, ambil aja hartanya, nggak boleh, haram dalam Islam. Nggak boleh kita ganggu mereka. Makanya pada saat ada orang yang membawa-bawa jihad, membawa-bawa Islam, lalu membom kayak kemarin itu kasus di Marriott, di Bali, tidak ada satupun ulama yang dukung masalah ini. Nggak akan mungkin MUI misalnya atau para dai-dai di Indonesia lalu mengatakan, oh itu benar. Nah, semua menyalahkan itu. Jadi itu tidak benar membawa nama Islam, membawa nama jihad, itu nggak benar. Nggak ada itu. Membunuh orang dengan alasan mereka orang kafir tanpa peperangan itu nggak mungkin. Nah, ini namanya orang-orang kafir zimmi atau mu'ahad, orang yang dalam kesepakatan damai dengan umat Islam atau dilindungi oleh pemerintah Islam. Makanya kata Nabi SAW, man qatara mu'ahadan, siapa yang membunuh orang kafir yang ada dalam akad kesepakatan damai dengan umat Islam, lam yarih raihatal jannah, dia tidak akan pernah mencium bau wanginya surga.
wa inna rihal tujatu min masirati arba'ina khalifah. Dan ketahuilah bau wanginya surga tercium dari jarak 40 tahun. Ya. Itu hadis yang sahih riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, ala man qatala nafsan mu'ahadan lahu zimmatullahi wa zimmatu rasuli faqad akhfara bidhammatillah fala yarih raihatal jannah wa inna riha la yujadu min masirati as-sab'ina kharifa. Ingatlah kata Nabi SAW, jadikan pegangan hidup kalian wahai umatku, siapa saja yang membunuh orang kafir mu'ahad, orang kafir di bawah kesepakatan damai dengan umat Islam, dilindungi oleh pemerintah Islam kayak kita di Indonesia ya misalnya, maka dan orang mu'ahad itu mendapatkan jaminan Allah dan Rasulnya, maka ia telah membatalkan perjanjian Allah. Ia tidak akan bisa mencium bau wanginya surga, padahal bau wangi surga dicium dari jarak perjalanan 70 tahun. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya. Kemudian juga kata Nabi SAW, man adza dhimmiyan kuntu lahu khasiman yaumal qiyamah, siapa yang menyakiti seorang zimmi, seorang kafir yang di bawah kesepakatan damai, ya tidak buat masalah dengan umat Islam, maka dia akan jadi musuhku hari kiamat. Lalu orang kafir seperti apa yang boleh dibunuh? Yang kafir harbi namanya. Siapa itu kafir harbi? Orang kafir yang keluar ke kancah peperangan untuk perang lawan umat Islam. Nah kayak sekarang orang Yahudi di Gaza. Mereka keluar memang memerangi umat Islam. Jadi orang-orang di sana boleh melawan. Bahkan boleh membunuh musuh-musuh mereka. Kasus Nabi Muhammad SAW waktu bertemu dengan pasukan Quraisy di Badr. Ada 70 orang dari orang kafir Quraisy yang terbunuh, di antaranya Abu Jahal Umayyah bin Khalaf, Syaibah, Walid dan seterusnya. Begitu juga pada saat mereka datang ke Uhud, mereka akan menyerang Madinah. Terbunuhlah dari orang-orang kafir Quraisy juga puluhan orang. Atau mereka keluar di perang Khandaq atau Ahzab, juga ada di antara mereka yang jadi korban peperangan, gitu kan? Itu berbeda karena mereka terhitung kafir harbi. Itu pun dalam Islam, ingat penting sekali. Di saat kita dibolehkan pun membunuh di kancah peperangan, Nabi SAW titip pesan. Tidak boleh bunuh anak-anak, tidak boleh bunuh wanita. Jadi yang Yahudi lakukan ini luar biasa tuh, pelanggaran yang luar biasa. Tidak boleh bunuh orang yang tua, orang yang menyerah. Ya. Kalau dalam Islam dijadikan tawanan perang boleh, tapi kalau untuk dibunuh nggak boleh. Ya. Nggak boleh rusak fasilitas umum, nggak boleh bunuh hewan-hewan, nggak ada mutilasi dalam Islam. Tidak boleh membakar fisik. Kata Nabi SAW, jangan kalian membakar karena yang boleh membakar hanya pemilik api itu saja. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak boleh. Jadi dalam Islam itu kita kalau berhadapan sama musuh, tusuk dia mati, selesai. Nggak boleh kita rusak-rusak badannya. Oh, ini orang kafir nih tadinya bakar Quran, udah saya corek mukanya, nggak boleh. Nggak ada mutilasi dalam Islam. Itu banyak riwayat yang menyebutkan para sahabat mengatakan kami dilarang oleh Nabi SAW untuk muslah. Muslah itu mutilasi. Waktu perang Uhud, kaum muslimin dimutilasi kan, Hamzah dipotong hidungnya, dibelah dadahnya, terus sahabat-sahabat Nabi. Tapi Nabi SAW tidak balas itu. Waktu beliau berhasil menaklukkan kota Mekah, dikumpulkan semua orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy, dan beliau berpegang dengan dua pintu Ka'bah. Lalu beliau mengatakan, kira-kira apa yang akan saya lakukan pada kalian? Maka kata orang-orang Quraisy, hai Muhammad, engkau adalah saudara kami, orang yang baik, kami kenal anda. Karena mereka tahu, sekarang pasukan Nabi SAW masuk ke Mekah 10.000 orang dan sudah berhasil menaklukkan kota Mekah. Di masa itu, kalau terjadi seperti ini bebas, Nabi mau bantai mereka bisa. Dibunuh, semuanya bisa. Karena mereka tadinya memerangi Islam dan sekarang sudah dikuasai wilayah mereka. Maka mereka kaget waktu Nabi SAW mengatakan, sungguh ya, aku akan mengatakan seperti yang diucapkan oleh Nabi Allah Yusuf, ya, tidak ada balasan untuk kalian pada hari ini. Maka aku sudah memaafkan semua. Sampai tidak ada tawanan perang pada saat itu. Tidak ada harta rampasan perang. Nabi kembalikan pada orang-orang Quraisy semuanya. Maka karena ini akhirnya mereka banyak yang masuk Islam, ya, karena melihat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu perlu difahami, ya. Kemudian yang terakhir adalah membunuh secara umum. Membunuh secara umum.
Membunuh siapa saja orang yang tidak kenal, kayak banyak orang yang iseng ya, biasa ada orang iseng suka membunuh-bunuh sembarangan, ini semua ya tidak boleh dalam Islam. Baik, itu kurang lebih gambaran besarnya tentang masalah membunuh ya, atau bunuh diri. Ini semua hal-hal yang tidak boleh. Sekarang kita masuk ke bahasan kita. Karena kita sedang bicara masalah taubat, apakah orang kalau sudah terlanjur pernah membunuh masih bisa taubat? Jawabannya bisa, ya. Jawabannya bisa. Cuman memang perlu Bapak Ibu ketahui, ada dosa-dosa yang dosa itu hanya hubungan kita sama Allah. Seperti kasus orang berzina misalnya, itu kan antara dia sama Tuhannya. Dia bertaubat, ya udah, gitu. Allah terima taubatnya. Atau dia tidak sholat, lalu dia taubat, ya sudah sekarang tinggal dia perbaiki karena itu hubungan sama Tuhannya langsung. Kalau dosa itu berhubungan dengan makhluk, makhluk ini berarti seperti orang perusakan citra misalnya, ya kayak gunjing, fitnah, ya mencaci maki, ini kan perusakan citra. Maka ini harus taubat kepada Allah, taubat nasuha karena itu dosa besar, sekaligus minta maaf kepada pemilik hak. Kalau pemilik hak itu memaafkan langsung, ya sudah, saya pernah menggunjing Anda, saya pernah fitnah Anda, tolong maafin saya. Ya sudah, saya sudah maafin, alhamdulillah selesai. Tapi kalau dia kasih syarat misalnya, saya mau maafin tapi dengan syarat kamu harus perbaiki nama saya, maka kita harus ikuti syaratnya. Kalau tidak, maka dia akan tuntut nanti hari kiamat. Itu perusakan citra. Atau pengambilan benda, mencuri, ya, manipulasi data. Ini juga masuk dalam dosa yang berhubungan dengan makhluk, ya. Maka caranya kita harus taubat kepada Allah dan kita harus minta maaf pada pemilik hak dan kembalikan haknya itu. Mungkin teman-teman pernah kerja di satu perusahaan, ngambil pulpen dari kantor, pakai kertas, ini hati-hati, jangan digampang-gampangin gitu ya. Ada orang mungkin di kantornya disiapin pulpen 1 lusin, tujuannya untuk dia bekerja selama setahun misalnya, dipakai. Dia bawa pulang ke rumah bagi-bagi sama ponakannya. Kenapa di kantor banyak? Ya banyak di kantor untuk kerja, bukan untuk dibagi-bagi. Kan gitu. Tapi ini contoh. Jadi kalau Anda kerja di kantor, mau pakai 1 lembar kertas saja, izin sama pemiliknya. Boleh enggak? Ini selain urusan kantor, saya punya urusan pribadi, saya ingin print sebuah kertas, saya mau pakai, boleh enggak? Minta fasilitas itu dipakai. Jadi enggak boleh sembarangan. Sama semua bonus-bonus dari hasil belanjaan perusahaan. Itu semua juga milik perusahaan. Bapak Ibu bekerja sebagai GA itu pengadaan barang di kantor. Terus kemudian pergilah belanja di satu supermarket atau di satu tempat, ya misalnya kita belanja. Nah kemudian pada saat Bapak Ibu belanja, karena belanjaannya banyak, kemudian kita dapat bonus payung, baju kaos, apalah, dapat diskon. Itu punya siapa? Punya kantor, bukan punya Bapak Ibu gitu. Ya. Jangan anggap itu hadiah buat kita lalu kita bawa pulang, itu nggak bisa. Itu punya kantor, nggak boleh. Ya, ini hukumnya semua haram. Nah ini kalau ini terjadi, taubat kepada Allah, minta maaf, minta keridhaan kepada pemilik barang, kemudian kembalikan, gitu kan. Terus selanjutnya berhubungan sama manusia juga, kalau kita pernah menyakiti fisik, nampar, sakitin fisiknya, ini ada kisos namanya. Pernah dengar kisos? Ya. Jadi kita harus minta maaf, bertobat sama Allah, minta maaf sama dia. Kalau dia mau maafkan tapi dengan syarat dia juga menampar kita, kita kasih pipi kita. Itu namanya kisos. Kalau enggak nanti jadi masalah hari kiamat. Jadi makanya hati-hati kalau interaksi sama manusia. Jangan sampai merusak citranya, jangan sampai mengambil haknya, jangan sampai menyakiti fisiknya. Karena ini konsekuensi untuk supaya dibersihkan, tidak kena hukuman hari kiamat itu berat. Kalau Allah Maha Penyayang, manusia belum tentu. Makanya kata Nabi SAW di hari kiamat nanti, buku-buku catatan amal dosa, itu kalau berhubungan sama Allah masih sangat besar Allah maafkan. Tapi ada satu buku Allah tidak akan ikut campur sampai pemilik haknya memaafkan, yaitu dosa berhubungan dengan makhluk. Maka makin kita jauhi perusakan citra orang, makin kita jauhi untuk mengambil haknya dia. Walaupun sebutir beras, sepotong kue, jangan dimakan kalau bukan punya kita. Kecuali dengan izin pemiliknya, ya kan? Begitu juga jangan sampai menyakiti fisik orang lain. Tadi saya bilang kalau diajak berantem, bertengkar, tinggalkan saja. Biarin dia ribut sama tembok, ya. Biarin dia ribut sama pohon, tidak usah layani.
Mau dibilang kita pengecut tidak masalah. Kalau dia serang kita secara fisik, kita punya hak untuk membela diri. Tapi kalau sudah tidak usah. Gak usah dilayani. Jangan habiskan umur dengan hal-hal yang melahirkan masalah hari kiamat. Saya sering berikan nasihat dan ini memang pegangan hidup saya Bapak Ibu sekalian. Menuju ke akhirat bawalah dua hal dan jangan bawa dua hal. Menuju ke akhirat bawa amal soleh dan teman soleh. Ya, kalau perempuan teman solehah. Dari amal soleh ke amal soleh yang lain, itu aja terus kita sibukin diri. Dari sunnah ke wajib, wajib ke sunnah, sunnah ke sunnah, selalu kita kerjain. Ini bubar pengajian begini, sebentar pikir lagi. Apalagi ya, amal soleh apalagi, lakukan, terus sampai kita tidur. Tidur pun yang hukumnya mubah, niatkan supaya memberikan hak jasad. Itu bisa 6 jam, 5 jam, 7 jam, 8 jam kita tidur, itu menjadi pahala semuanya. Kalau diniat untuk memberikan hak jasad. Karena perbuatan-perbuatan mubah seperti makan, minum, tidur, mandi, olahraga ini kan mubah. Boleh dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan juga tidak berdosa gitu ya. Tapi bisa berubah jadi sunnah kalau kita niat untuk memberikan hak jasad kita. Maka bisa menjadi hukumnya sunnah gitu ya. Maka kita niatkan semua di situ. Kemudian bawa teman-teman yang baik. Teman-teman yang baik ini, teman-teman yang soleh dan soleh tempatnya masjid dan majelis ilmu. Kalau mereka ini nanti di hari kiamat kita kena bersahabat sama orang-orang baik ini. Di hari kiamat nanti pada saat mereka sudah lolos di timbangan amal dan kita masih kurang, dia bisa tolong kita nanti. Ya, dalam sebuah riwayat disebutkan ada orang nanti masuk neraka, dikeluarkan karena dia pernah berteman dengan seorang yang baik. Sampai ahli neraka menanyakan, kenapa dia dikeluarkan? Apakah ada amal soleh yang dia kerjakan? Maka pada saat itu para malaikat menjawab tidak, tapi dia punya seorang teman yang soleh yang memberikan syafaat atau pertolongan kepada dia. Maka pada saat itu ahli neraka semua berharap di dunia dulu punya teman-teman orang soleh atau soleh yang bisa menolong mereka di hari kiamat nanti. Kemudian jangan bawa dua hal, jangan bawa dosa, segera taubat kalau punya dosa-dosa yang lalu, dan ini yang jadi saksi bahasan kita, jangan bawa musuh. Jangan dari bangun tidur, buka WA yang pertama ditulis sudah tahu belum? Ya. Gosip dulu nomor 1, cari dulu kesalahan orang. Gak perlu, gak usah. Ini juga sekaligus saya nasehatin nih, sekarang mau pilpres nih. Nanti kalau mau milih aja yang Bapak Ibu suka. Gak usah ikut-ikutan campur bicara tentang si fulan dan si fulan. Akhirnya kita masuk ke ranah orang itu padahal sebenarnya mungkin kita salah. Ini kan jadi masalah ini. Bagaimana caranya minta maaf? Bisa datang ke rumahnya minta maaf? Susah sekali. Kalaupun kita ketemu dia mau maafin gak? Belum tentu. Apalagi kalau yang kita serang itu pas kalah benar. Tambah sakit hati dia misalnya. Ini jadi masalah. Terutama ibu-ibu udah deh. Urus tempe, goreng tempe, masak urus anak. Udah gak usah urus ini gitu. Ya. Ini sayang banget ini, buang-buang waktu. Ya. Kalau mau pilih silahkan. Itu hak kita sebagai warga negara. Tapi pilih, selesai. Sebatas itu saja, itu kertas, jeblos, pulang. Udah, urus urusan kita yang lain. Gak usah kita masuk karena menggibah orang, memfitnah orang. Karena ini bahaya sekali. Untuk membersihkan dosanya harus minta keridhaan dan maaf kepada orang tersebut. Ingat, kalau aib itu ada pada diri seorang muslim, apalagi ini kandidatnya semua muslim nih. Kalau aib itu ada pada diri seorang muslim dan kita sebutkan namanya ghibah, itu dosa besar. Kalau tidak ada namanya fitnah. Makanya kata Nabi SAW, kalian tahu apa itu ghibah? Gunjing. Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi SAW, engkau menyebutkan tentang saudaramu yang ada padanya tapi dia tidak suka untuk disebut. Dia nggak mau diceritain itu. Kalau tidak ada, maka jadi fitnah. Dalam riwayat lain ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau yang saya ceritakan memang ada pada dia? Kata Nabi SAW, kalau gitu kau telah menggibahnya. Jadi nggak usah masuk ke ranah itu. Untuk apa? Urus diri sendiri. Ya. Juga sama, Bapak Ibu sekalian, kalau ada waktu lowong, kata Nabi SAW, ni'matani maghbulun katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak luput dari manusia. Mereka lalaikan, as-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan waktu lowong. Di waktu lowong ini saya sering-sering berikan saran. Saya pun begitu terapin dalam hidup saya. Nggak usah kalau pas ibu dan bapak lagi santai di rumah, ini lagi ada kerjaan nih. Ya, kemudian buka handphone cari kontak kira-kira siapa teman yang lagi bermasalah. Kemudian kontak, kamu ada masalah apa, curhat aja sama saya. Mulailah orang bercerita panjang lebar dengan dia. Kalau dia cerita tentang pertengkaran sama suaminya, kita tidak sadar terbawa perasaan, apalagi ibu-ibu ikut menghina suaminya orang itu. Baik, bisa minta maaf kan? Ini masalah, untuk apa?
Kalau lagi ada waktu lowong, pakai berzikir, pakai baca buku. Tidur lebih baik daripada gosip. Gitu. Kan gitu. Jadi jangan sampai nanti melahirkan musuh-musuh pada hari kiamat. Ini penting sekali ya, karena berat. Kita punya satu orang musuh saja, itu berat sekali hari kiamat. Cukup dia bisa mengambil sholat kita, mengambil puasa kita dan seterusnya. Bagaimana kalau kita setiap hari melahirkan musuh, setiap hari gosipin orang. Ya. Mungkin kalau dia selama 1 tahun 365 hari, berarti ada 365 musuhnya hari kiamat. Itu banyak sekali. Belum tentu juga kalau dia minta maaf orang mau maafkan, gitu kan? Jadi nggak usah campuri urusan orang. Kalau depan mata kita orang itu salah, depan mata kita lihat salah secara agama, baru kita punya hak untuk mengingatkan. Kalau kita tidak tahu jangan korek-korek, nggak usah cari tahu. Karena dengan mengetahui permasalahan orang, maka ada konsekuensi tanggung jawab kita juga nanti depan Allah hari kiamat nanti. Nah ini saya ingin berikan gambaran sebelum kita baca hadis, ya. Baik, kita kembali ke tadi, apakah orang akan dimaafkan oleh Allah SWT? Iya. Walaupun dia punya masalah sama manusia, iya. Tapi tadi saya bilang agak berat kalau sama manusia. Perusakan citra sudah kita beritahukan solusinya seperti apa. Kemudian kalau kita mengambil barang juga seperti apa. Kalau kita menyakiti fisik juga seperti apa. Baik, kita akan masuk sekarang. Ini ada sebuah riwayat sahih menjelaskan tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Bukhari Muslim tentang orang yang pernah membunuh 99 jiwa. Saya bacakan dulu di halaman 54 dari Abu Sa'id Sa'ad ibn Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsa fasa'ala an a'lami ahli al-ard fadulla ala rahib fa'atahu faqala innahu qatala 99 nafsan fahal lahu min taubah faqala la faqatalahu fakammala bihi 100 ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في سورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما فقال كيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. Terjemahannya, kata Nabi SAW, ada seorang laki-laki dari golongan umat sebelum kalian. Langsung saja kita ambil faedah hadisnya sambil terjemahkan. Faedah pertama adalah kita boleh mengambil pelajaran dari kisah umat-umat sebelum kita. Ya, seperti kisah tentang umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Ibrahim, dan seterusnya. Maka Nabi SAW menukil ada kisah orang sebelum kalian. Ini berarti pelajaran pertamanya. Kemudian telah membunuh 99 orang. Lalu dia bertanya kepada orang yang paling alim di muka bumi. Maka ia ditunjukkan kepada seorang rahib. Ini pelajaran yang kedua. Pentingnya seseorang kalau bertanya agama itu kepada ahlinya. Jadi orang yang membunuh 99 jiwa ini Bapak Ibu sekalian datang kepada seorang rahib. Diistilahkan rahib ini adalah orang yang suka ibadah tapi dia tidak punya ilmu agama. Jadi kalau kita mau ibadah itu harus diikuti dengan ilmu ya. Percuma kalau Bapak Ibu rajin ibadah tapi tidak ada dasarnya. Percuma, sia-sia saja. Ya. Saya berbagi kisah dulu di sini. Di zaman Hasan Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, pernah selepas asar kayak kita sekarang, begitu selesai beliau mengimami sholat, kemudian ada satu orang di saf berdiri, saf laki-laki, lalu orang itu sholat sunnah. Habis asar, kan sudah tidak ada sholat sunnah habis asar. Di awal-awal Islam dulu ada. Setelah itu ada larangan, ya, karena iblis mengeluarkan tanduknya selepas subuh,
sampai terbit matahari dan 11 sepas asar sampai terbit matahari. Makanya kita tidak ada sholat ba'diyah subuh, tidak ada ba'diyah asar gitu kan. Tapi orang ini sholat sunnah. Begitu selesai 2 rakaat, Hasan Basri ingin menegur orang ini. Ingin menegur dia, tapi rupanya dia berdiri sholat lagi. Terus saja orang itu sholat sampai 8 rakaat. Setelah 8 rakaat, Hasan Basri berdiri lalu pegang tangannya, tanya, kamu ini sholat apa? Dengan santainya orang itu, bahkan dengan sedikit emosi dia mengatakan, apakah Allah akan menghukum saya karena saya sholat? Kan saya niatnya baik, saya sholat kok, masa Allah marah gitu kan? Maka Hasan Basri menjawab dengan ilmu yang benar. Dia mengatakan, Allah tidak hukum kamu karena kamu sholat, tapi Allah hukum kamu karena kamu buat sholat itu. Nggak ada sholat habis asar, sunnah, nggak boleh dikerjakan, gitu kan? Jadi Allah marah kenapa kamu justru melanggar apa yang Allah larang. Nah seperti itu. Kalau ada orang niat baik, kan sholat duhur itu 4 rakaat. Udah saya sholat 6 rakaat aja deh. Dia mau tambah, diterima nggak? Enggak, gitu kan? Jadi harus sesuai dengan panduan, nggak usah tambah-nambah, ya. Oleh karena itu selalu berlandaskan dengan ibadah yang ada dalilnya, sudah pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini bahayanya orang kalau ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Apalagi kita bertanya agama kepada dia. Dia akan menyampaikan fatwa yang salah. Nah ini pelajaran kedua dari hadis. Perhatikan, orang ini menanyakan kepada seseorang siapa orang yang paling pintar di muka bumi, ditunjukkan kepada seorang rahib. Orang suka ibadah tapi nggak punya ilmu. Ya, mungkin dia sholat, mungkin dia ibadah, tapi dia tidak tahu benar atau salah ini yang dia kerjakan. Maka orang ini berkata, pada saat menemuinya, ia mengatakan telah membunuh 99 orang. Apakah ada taubat untuknya? Maka si rahib ini atau abid ini, orang yang ahli ibadah tapi nggak punya ilmu, dia mengatakan tidak ada. Kok orang sudah bunuh 99 mana bisa diterima taubatnya? Maka karena orang yang telah membunuh tadi 99 putus asa, dia membunuh juga si rahib ini. Maka genaplah korban dia 100 orang. Genaplah korban dia 100 orang. Ini kenapa? Karena si rahib tidak punya ilmu. Padahal sebenarnya mau dia bunuh 1000 orang pun selama dia mau taubat masih bisa diterima taubatnya, ya. Inilah yang tadi saya bilang, taubat itu tiket VIP sebenarnya, ya. Kemudian setelah itu si pembunuh ini, nah ini pelajaran kita yang ketiga, pentingnya untuk kembali kepada alim. Alim, ya, orang yang benar-benar tahu. Alhamdulillah di Indonesia sudah terbentuk Majelis Ulama Indonesia. Banyak ulama-ulama dan dai-dai kita menyebar, bisa kita konsultasi dengan mereka, ya, memang betul-betul yang kompeten di bidangnya. Nah, ketika orang ini yang sudah membunuh 100 tadi bertanya lagi, maka ditunjukkanlah dia kepada seorang laki-laki alim, orang yang faham ilmu agama. Lalu orang itu berkata, dia telah membunuh 100 jiwa, apakah masih ada taubat untuknya? Maka si alim karena punya ilmu dia mengatakan, iya, tentu saja ada taubat buat kamu. Lalu kemudian si alim ini menunjukkan kepada orang tadi, pergilah kamu ke negeri ini dan negeri itu, karena sesungguhnya di sana tempat atau tempat tinggal orang-orang yang menyembah Allah, sembahlah Allah bersama mereka, dan jangan kamu kembali ke negerimu karena sesungguhnya ia adalah negeri yang buruk. Jadi pelajaran yang ketiga, pentingnya untuk konsultasi pada ahlinya, ya. Orang yang faham agama benar kita konsultasi sama mereka, tidak boleh kita sembarangan. Pelajaran yang keempat, kalau orang mau hijrah, mau pindah, meninggalkan kondisi dan keadaan dia yang buruk, jauh dari agama, dia juga memang harus mengubah komunitasnya. Ini penting sekali, ya. Jadi jangan heran Bapak Ibu kalau Anda sudah mulai ikut pengajian, sudah mulai tersentuh secara keimanan, kita juga sudah berubah secara performan penampilan kita, itu pasti akan berbeda. Teman-teman kita yang misalnya ibu-ibu maaf ya, dulu mungkin tidak berhijab, sekarang terus berhijab karena ikut pengajian. Nanti kita sudah risih bersama dengan teman-teman kita yang dulu, yang pakai rok pendek, yang pakai pakaian terlalu, kita jadi gak enak, ya. Mereka juga jadi gak enak sama kita, itu wajar terjadi. Dan sekarang akan ada komunitas baru. Siapa komunitas baru? Ya mirip-mirip dengan kita pastinya. Orang yang biasa ke karaoke, ke diskotik, memang itu pasti akan sama. Mereka juga akan sama komunitasnya. Orang yang biasa di pengajian masjid memang akan sama komunitasnya, memang sudah begitu. Dan wajar orang pindah transisi kalau dia hijrah. Nah ini perkataan alim tadi ini penting sekali. Dia mengatakan kalau kau betul-betul mau tobat, pergilah kamu bentuk ke komunitas baru.
Di negeri ini ditunjukkan satu negeri, tapi dalam riwayatnya tidak disebutkan negeri yang mana. Di sana ada masyarakat yang menyembah Allah. Pergi ke sana, sembah Allah bersama mereka. Dan jangan kau kembali ke negerimu atau komunitasmu yang dulu, karena itu adalah negeri yang buruk. Mungkin teman-teman bilang begini, Ustadz, saya tidak terpengaruh kok. Itu menipu diri sendiri, Bapak Ibu sekalian. Kita ini manusia makhluk sensitif, ya. Sering saya kasih contoh di pengajian itu. Sekarang hidung kita bisa bedain enggak Bapak Ibu sekalian wangi dan busuk seketika? Bisa enggak? Hah? Bisa kan? Sensitif enggak itu? Mata kita bisa bedain enggak terang sama gelap seketika? Telinga kita bisa bedain enggak ini intonasi suara ribut, ini tidak? Bisa. Lidah kita bisa bedain mana pedas, mana asam seketika, ya enggak? Kulit kita ini sekarang meja, kainnya kalau saya pegang pakai tangan saya bisa tahu kainnya kasar atau tidak. Bapak Ibu juga sama kan? Jadi kita ini sensitif sekali. Omong kosong itu kalau kita duduk nonton film India 2 jam, oh saya tidak terpengaruh. Oh bohong benar. Matanya melihat, makanya kalau sedih kita sedih, kalau senang kita senang, berpengaruh. Seperti juga Bapak Ibu duduk pengajian begini, dengar cerita, oh orang soleh, oh ya, kita terpengaruh kan? Itu sensitif. Jadi nggak bisa kita bilang, oh saya tidak terpengaruh, nggak bisa. Kita lemah manusia. Jadi lebih baik kita kenal sama orang-orang, tetapi untuk komunitas kita nggak bisa. Harus kita ubah komunitas menjadi orang-orang yang lebih baik dari kita, lebih soleh dan solehah dari kita. Makanya kata Nabi SAW, almaru ala dini khalili, seseorang sesuai dengan agama temannya atau komunitasnya. Falyanzur ahadukum ila may yukhalil, maka dia harus memilih siapa yang dia jadikan sebagai temannya. Baik, selanjutnya itu pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil ya. Saya langsung lanjut terjemahan dan kita ambil pelajaran selanjutnya. Berarti pelajaran yang kelima selainnya. Laki-laki itu kemudian berangkat, maksudnya menuju ke negeri yang dia mau taubat, yang dipandu oleh orang soleh tadi. Hingga di tengah perjalanan kematian menghampirinya. Nah ini pelajaran yang kelima, bahwasanya ajal bisa datang setiap saat. Jadi jangan selalu terpengaruh, mohon maaf, jangan terpengaruh dengan badan yang masih sehat, kulit yang masih kencang, selalu melihat umur yang di atas, misalnya umur kita 30 tahun, masih ada orang yang 40 tahun, 50 tahun. Dia enggak lihat anak-anak yang sudah lahir. Padahal sebagian ulama mengatakan dengan lahirnya manusia kecil-kecil, anak kita kah, ponakan kita kah, anak tetangga kah, itu berarti tanda kematian kita. Karena sudah ada generasi yang akan gantiin kita itu. Sebagaimana dulu kita juga waktu bayi, orang tua kita menyaksikan kita kecil. Sekarang setelah kita dewasa 30, 40, mereka meninggal. Nah begitu juga kita nantinya. Jangan selalu lihat orang yang di atas. Umur kita 40 atau 50 tahun, kita lihat orang yang 60 tahun. Oh masih ada orang yang lebih tua. Enggak, lihat orang yang di bawah kita. Kematian bisa datang setiap saat. Ya, ruangan ICU di rumah sakit itu sedikit sekali. Bahkan kalau kita hitung, ini sering saya bahasakan, orang yang lalu lalang di depan rumah sakit dengan orang yang sakit di rumah sakit dengan seluruh petugas rumah sakit tersebut tetap lebih banyak orang yang lalu lalang. Artinya orang yang meninggal tanpa sakit lebih banyak daripada orang meninggal kalau sakit. Itu pun kalau ada orang sakit, siapa yang pernah nyangka Bapak Ibu sekalian dia kayak punya tahapan kemudian baru dia sakit ke depannya? Enggak, kadang-kadang kita tidur sehat bangun flu. Ya. Orang keluar sehat, dia tidak tabrakan, dia bawa mobil bagus, rapi, tapi dia ditabrak. Banyak kejadian. Jadi setiap saat bisa datang kepada dia. Ini pelajaran penting yang harus kita ketahui. Makanya kata Nabi SAW, kafa bil mauti dzakirah. Cukuplah mati menjadi peringatan bagi seseorang agar dia berhati-hati dengan sikap dan perbuatannya. Ini pelajaran kelima. Pelajaran yang keenam, kalau orang meninggal, maka kalau dia orang beriman akan didatangi oleh malaikat rahmat atau kasih sayang. Kalau dia orang kafir maka akan ada malaikat penyiksa. Nah ini disebutkan, ini pelajaran ke-6 ya. Para malaikat pun pada saat orang yang tadi mau taubat ini meninggal, maka Allah datangkan malaikat rahmat berselisih dengan malaikat azab. Karena malaikat rahmat yang membawa kain kafan dari surga untuk ruh orang-orang beriman. Kalau orang-orang yang banyak dosanya atau orang kafir, maka akan datang malaikat penyiksa bawa kain kafan dari neraka. Maka ini memang disebutkan dalam hadis Bukhari. Ya. Nah kebetulan karena orang ini memang belum pernah beramal soleh sebelumnya, pembunuh, penjahat, lalu sekarang dia baru taubat. Dan dia belum sempat beramal soleh apapun, baru dia mau menuju ke negeri yang dia rencana perbaiki keadaan dia. Meninggallah dia, maka datang malaikat
penyiksa dan malaikat rahmat. Malaikat rahmat berkata, ia datang dalam kondisi bertaubat menghadap dengan hatinya menuju Allah. Nah, ini menjadi bagian ketujuh, faedah ketujuh dari hadis, yaitu orang kalau taubat harus betul-betul dengan hatinya, tulus karena Allah, dan bukan cuma ucapan lisan tapi dia dengan sikap. Dia pergi memang mengubah keadaan dan kondisi dia menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sering saya bahasakan Bapak Ibu sekalian, kalau mau jadi orang baik, bahasa agama kita soleh laki-laki dan soleh perempuan, jangan setengah-setengah. Jadi orang baik sekalian gitu ya, gak usah nyicil-nyicil. Jadi memang biar sekaligus kita rasakan kenikmatan iman tersebut. Itu pelajaran ketujuh tentang bagaimana taubat yang baik, yaitu orang yang tulus dengan hatinya memang menuju karena Allah, dan dia menuju setelah taubat itu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran ke-8 yang bisa diambil adalah malaikat itu pun berbicara, dan kita nanti bisa mendengarkan pembicaraan malaikat tersebut. Dan awal sekali manusia menyaksikan malaikat di saat dia menghadapi kematian. Itu nanti di situ, dan setelahnya seterusnya di kuburan akan lihat malaikat, di hari kebangkitan akan lihat malaikat, di surga dan di neraka nanti akan lihat malaikat, ya. Itu akan terjadi pembuktian tersebut. Ini pelajaran ke-8, kalau malaikat berbicara satu sama yang lain, dan berbicara juga dengan orang yang akan meninggal dunia. Kemudian pelajaran yang ke-9, kuasa Allah Subhanahu wa taala yang mampu menciptakan apa saja, diambil dari potongan karena dua malaikat ini berselisih siapa yang ambil ruhnya orang ini, malaikat rahmah atau malaikat penyiksa kah. Maka Allah datangkan satu malaikat yang menjelma jadi manusia, lalu kemudian menengahi kedua malaikat tersebut, ya, menjadi hakim. Seraya berkata, ukurlah jarak antara dua negeri tersebut, mana yang lebih dekat maka ia termasuk penduduknya. Jadi yang menjadi penengah ini bilang kepada malaikat rahmat dan malaikat penyiksa, begini aja, kita ukur sekarang di tempat dia mati ini sampai ke negeri yang dia mau taubat, jaraknya dan jarak antara dia di saat meninggal ini ke tempat negeri dia awal yang dia buat dosa. Mana yang lebih dekat, maka itu yang lebih pantas dinilai. Misalnya dia lebih dekat dengan negeri yang dia mau bertobat, berarti yang ambil dia malaikat kasih sayang. Kalau dia lebih dekat dengan negeri yang tadinya dia berbuat dosa, maka berarti yang ambil dia malaikat penyiksa. Nah, seperti itulah. Nah, di sini kita ambil pelajaran ke-9 tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan siapa saja. Di sini Allah ciptakan malaikat, Allah datangkan malaikat, Allah jelmahkan menjadi manusia dan menengahi antara dua malaikat tersebut. Kemudian yang terakhir, pelajaran yang ke-10, dan ini penutupan riwayat, para malaikat tersebut kemudian mengukurnya dan mendapati laki-laki tersebut lebih dekat dengan negeri yang ia inginkan, maka malaikat rahmat kemudian membawanya. Dalam riwayat lain yang menguatkan ini Bapak Ibu sekalian, yaitu kata Nabi SAW, Allah memperdekat satu jengkal negeri yang dia mau bertaubat, dan Allah jauhkan jarak satu jengkal dari negeri yang tadinya dia berbuat dosa. Karena dia bertaubat kepada Allah dengan tulus, maka Allah mudahkan dia untuk diraih atau di bawah, ya, oleh malaikat rahmah, Ini pelajaran yang ke-10 yang terakhir yang bisa kita ambil, bagaimana orang-orang yang tulus taubat kepada Allah SWT, Allah akan menerima mereka walaupun sebenarnya mereka belum berbuat amal soleh, ya. Pernah ada orang di perang Khaybar, dia masuk Islam, setelah dia syahadat, Nabi SAW mau memberikan kepada dia harta rampasan perang, tapi pada saat itu dia mengatakan, saya tidak mau harta ya Rasulullah. Saya masuk Islam ini karena saya dengar dari sahabat-sahabat Anda yang ikut berperang ini, mereka keluar dari Madinah tujuannya untuk terbunuh oleh orang-orang Yahudi, ya, di medan perang ini supaya mereka masuk surga. Saya berharap anak panah Yahudi nanti terlepas dari benteng itu, kena di sini, dia tunjuk dada sebelah kirinya tembus di sini. Kemudian kata Nabi SAW, Allah akan kasih kalau kau tulus. Allah akan kasih kalau kamu tulus. Kau akan diberikan mati syahid tersebut. Dia baru masuk Islam, beberapa saat kemudian berkecamuk perang, dan ternyata betul dia kena anak panah Yahudi di titik yang dia tunjuk. Maka kata Nabi SAW, apakah orang ini tadi yang baru saja masuk Islam? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, maha suci Allah yang telah membenarkan janjinya.
Siapa yang mau lihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, karena orang ini baru masuk Islam, belum masuk waktu sholat sekarang, maka lihatlah orang ini. Siapa yang mau melihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihatlah orang ini. Berarti memang orang kalau taubat Bapak Ibu sekalian, dan setelah taubat tiba-tiba ajalnya datang, dia tidak sempat mengisi lagi dengan amal soleh, tetap akan menyelamatkan dia hari kiamat. Tapi bedanya ini penutupan bahasan kita. Setelah ini kalau ada pertanyaan silahkan. Cuma bedanya, apa bedanya kira-kira si A sama si B? Si A ini banyak buat dosa, anggaplah selama 50 tahun dia buat dosa. Di umur 51 tahun dia taubat nasuha. Dimaafkanlah semua kesalahannya lalu dia meninggal. Apa bedanya nanti di akhirat ya? Dengan si B, dari awal tidak banyak buat dosa. Dia beramal soleh sampai umur 51 tahun terus dia meninggal. Dua-duanya masuk surga ini. Karena yang pertama juga dengan dia taubat dimaafkan masuk surga. Orang ini beramal soleh masuk surga. Sekarang apa yang membedakan keduanya nanti di akhirat? Perbedaannya adalah derajatnya di surga. Tentu orang yang sibuk amal soleh terus ini lebih tinggi derajatnya di surga. Ini hanya sekedar lolos dari neraka masuk ke surga, tapi derajatnya di bawah. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan, Ustaz kan bahas tentang taubat. Kalau gitu saya buat dosa aja terus, nanti saya taubat toh juga masuk surga. Benar, kita nggak salahin, tetapi pertanyaannya dua. Apakah Anda sempat taubat sebelum meninggal? Yang pertama. Dan yang kedua, kalau Anda pun berhasil bertaubat, berarti hanya akan dapat derajat yang sangat rendah di surga. Walaupun itu fasilitasnya bagus. Dibandingkan dengan orang yang sibuk beramal saleh, kemudian dia masuk ke dalam surga, ini derajatnya akan sangat tinggi. Jadi daripada kita buat dosa lalu bertaubat, lebih baik kita sibuk amal saleh saja. Nah itu lebih baik daripada golongan yang pertama tadi. Allahu a'lam. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.